Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul Inventory HP. Aplikasi kami berfungsi untuk mempermudah pegawai gudang dalam melakukan pendataan penyimpanan barang. Perkenalkan, nama saya Naufal Diriko Fahrezi dengan NIM 20113381 akan menjelaskan kode programnya. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke programnya saja. Yang pertama ada include IOStream, berfungsi untuk memanggil fungsi library input output. Selanjutnya ada include ctime, berfungsi untuk memanggil fungsi waktu atau pointer jam. Selanjutnya ada include string yang berfungsi untuk memanggil fungsi string. Selanjutnya ada include fstream yang berfungsi untuk convert ke txt file atau file txt. Selanjutnya ada define max 99, yaitu berfungsi untuk mendeklarasikan nilai max. Kemudian ada pragma warning disable 4996, berfungsi untuk mendisable kode warning C4996. Kemudian di situ ada struct data barang yang berisi integer IMEI, kode merek, ambil. Kemudian ada string merek dan seri HP. Selanjutnya ada struct tumpukan yang berisi integer atas dan integer atas ambil. Kemudian ada void integer is empty yang berfungsi untuk mengecek apakah tumpukan kosong atau tidak. Jika posisi T atas sama dengan min 1, maka return sama dengan 1 atau bernilai true. Selain itu bernilai false. Kemudian ada integer is full. Jika T atas sama dengan max min 1, maka return sama dengan 1 atau bernilai true. Selain itu akan bernilai false. Kemudian ada integer check kosong ambil yang berfungsi untuk mengecek apakah data yang diambil penuh atau tidak. Jika T atas ambil sama dengan min 1, maka return sama dengan 1 atau bernilai true. Maka akan ditampilkan kosong. Selain itu akan bernilai false, maka akan ditampilkan terisi. Kemudian ada integer check penuh ambil yang berfungsi untuk mengecek tumpukan penuh atau tidak. Jika T atas ambil sama dengan max min 1, maka return sama dengan 1 atau bernilai true. Maka layar akan menampilkan isi. Kemudian selain itu bernilai false, maka layar akan menampilkan kosong. Selanjutnya ada void awal, yaitu untuk memposisikan T atas menjadi min 1. Selanjutnya ada void arti kode yang berfungsi untuk memberikan kode merek pada aplikasi. Jika data barang T atas kode merek sama dengan 1, maka sistem akan menginputkan merek Vivo. Jika sama dengan 2, maka akan menginputkan merek Xiaomi. Jika kode merek sama dengan 3, maka akan menginputkan merek Oppo. Selanjutnya kode merek 4 akan menginputkan merek Samsung. Jika kode merek sama dengan 5, maka akan menginputkan kode merek Huawei. Jika kode merek 6, maka akan menginputkan merek Apple. Selanjutnya akan dijelaskan
oleh teman saya, yaitu Mas Widiksen. Terima kasih kepada Mas Novaldi Riko. Perkenalkan, nama saya Widikson Antonio dengan NIM 20.11.3410 akan lanjut menjelaskan tentang current date time, proses masukkan barang, dan sorting. Yang pertama adalah konstanta std string current date time itu digunakan untuk memanggil jam. Nah, pointer kami digunakan di jam tersebut. Kemudian void proses masukkan barang. Nah, yang pertama itu adalah proses titik 2 itu adalah fungsi goto. Kemudian itu adalah output tentang input barang dan pilihan kode mereknya. Nah, itu adalah 1 Vivo, 2 Xiaomi, 3 Oppo, 4 Samsung, 5 Huawei, dan terakhir 6 yaitu Apple. Nah, kemudian if is empty sama dengan 1. Itu berarti untuk mengecek apakah tumpukan tersebut kosong atau tidak. Nah, jika memang kosong, maka dia akan masuk terinput ke tumpukan, yaitu dengan kodenya T atas plus plus. Nah, kemudian kita akan menginputkan barang-barangnya itu seperti yang ada di kodenya, yaitu kode merek. Nah, itu CIN data barang, T atas kode merek itu adalah inputannya. Nah, kemudian itu adalah arti kode. Arti itu supaya memanggil arti kode yang ada di atas tadi. Nah, maksudnya itu yang berarti kalau saya input 1, maka mereknya akan berubah menjadi Vivo, atau 2 dia akan berubah menjadi Xiaomi. Nah, di sini ada if data barang T atas titik kode merek lebih dari 6. Itu berarti jika saya menginput kode merek yang lebih dari 6, maka akan muncul maaf, angka yang Anda masukkan salah. Dan T atas min itu adalah menghapus tumpukan yang sudah dibuat tadi. Karena jika tidak ada T atas min maka tumpukan itu akan menjadi 0. Akan terinput jadi 0. Nah, kemudian bawahnya goto proses itu berarti akan kembali ke proses awalnya. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah code seri. Berarti kita akan menginput seri dengan chain ignore getLine. Nah, getLine itu digunakan untuk membuat kalimat. Karena dalam seri itu pasti ada spasinya, seperti kalau merek Vivo adalah ada A3 plus atau lain-lainnya. Kemudian ada code IMHP. Nah, itu inputannya memakai data barang T atas titik IMEI. Nah, sistem CLS itu untuk menghapus data yang di atas tadi yang sudah kita input supaya bersih. Kemudian maka akan muncul jika memang sudah terinput semua, akan muncul data telah diinput. Dan yang kode terakhir itu adalah data barang T atas ambil titik 0. Berarti data barang itu tersedia. Nah, untuk else if is full sama dengan sebangan 0 itu mengecek apakah tumpukan tersebut penuh atau tidak. Dan kodenya hampir sama, semuanya sama seperti yang ada di atas tadi. Nah, dan terakhir itu adalah else. Nah, itu berarti jika sudah penuh, maka inventory-nya akan dibilang penuh. Oke, ke bawah. Selanjutnya adalah fungsi sorting, yaitu saya menambahkan variabel integer time IMEI, time kode, time ID, kemudian time ambil. Kemudian string time nama dan time merek. Nah, untuk perulangan saya menggunakan 2 perulangan, yaitu perulangan integer I dan perulangan integer J. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jika data barang indeks ke I kode mereknya lebih besar daripada data barang indeks ke J kode mereknya, nanti akan dipindahkan dari data barang indeks ke I-nya ke data barang indeks ke J. Nah, sebelum itu saya akan memindahkan data barang indeks ke I saya ke temporary dulu. Soalnya kita tidak akan bisa sorting jika langsung disorting dari stack-nya. Jadi hanya bisa disorting dari variabel temporary saja.
Nah, jika sudah sorting, maka saya akan langsung memindahkan variabel temporary saya langsung ke data barang indeks ke J. Nah, di situ hasil sortingnya akan sudah jadi. Nah, yang terakhir adalah void sorting IMEI, yaitu fungsi sorting menggunakan IMEI. Dia sortingnya sama seperti yang di atas, cuma bedanya itu dari if-nya. Itu if-nya data barang IMEI, berarti saya sortingnya dari IMEI. Sedangkan yang di atas tadi adalah menggunakan kode merek. Nah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Kafid Nurhidayah. Kepada Mas Kafid Nurhidayah, persilakan. Terima kasih Mas Widiksan. Ya, di sini nama saya adalah Hafid Suridaya dengan NIM 20.11.3409. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi. Yang pertama yaitu void tampil semua, void tampil kode merek, void tampil seri HP, void tampil IMEI, dan void ambil barang. Di sini pertama kita akan melihat void tampil semua. Void fungsi ini untuk menampilkan semua daftar barang yang tersedia. Nah, di dalam void ini terdapat pemanggilan fungsi sorting. Setelah itu ada perulangan di sini. For di sini untuk perulangan di sini untuk melakukan perulangan dalam mencetak data barang sesuai dengan indeksnya. Soalnya di data barang kami terdapat banyak barang sehingga harus dilakukan perulangan untuk mencetak barang-barang yang ada. Lalu di perulangan tersebut akan mencetak tentang menampilkan merek HP, seri HP, dan IMEI dari HP. Lalu terdapat if data barang indeks ke I dengan variabel ambil sama dengan 1, itu untuk mengindikasikan status ketersediaan barang. Jika ambil sama dengan 1, maka status akan tercetak tidak tersedia. Sedangkan jika data barang indeks ke I dengan variabel ambil bernilai sama dengan 0, status akan mencetak tersedia. Setelah itu, jika T atas sama dengan min 1, maka mengindikasikan bahwa gudang kosong. Lalu ia akan membersihkan layar dan akan mencetak bahwa gudang kosong. Nah, kita lanjut ke void tampil kode merek. Nah, void tampil kode merek ini berfungsi untuk mencari barang sesuai dengan kode merek yang ingin kita cari. Di sini kita akan memanggil fungsi sorting, fungsi arti kode, dan juga ada variabel integer cari kode merek. Ya, variabel ini untuk diinputkan kode merek yang akan kita cari. Setelah itu di cout masukkan kode merek, kita disuruh untuk menginputkan kode merek yang ingin kita cari. Setelah itu terjadi perulangan di sini untuk menampilkan data barang. Jika data barang indeks ke I dengan variabel kode merek sama dengan variabel cari kode merek, maka ia akan menampilkan data HP yang akan dicari tersebut. Nah, kembali di sini akan terdapat pengecekan untuk mengindikasikan status ketersediaan barang. Jika data barang dengan indeks ke I dengan variabel ambil sama dengan 1, maka status akan mencetak bahwa barang tidak tersedia. Dan jika data barang dengan indeks ke I dengan variabel ambil memiliki nilai sama dengan 0, maka status akan tercetak barang tersedia. Setelah itu, jika T atas sama dengan min 1, maka berarti barang tidak ditemukan. Lalu sistem akan menampilkan bahwa barang tidak ditemukan. Selanjutnya, kita akan ke void tampil seri HP. Di sini, void tampil seri HP, fungsi ini untuk mencari barang sesuai dengan seri HP yang dicari. Kita akan memanggil beberapa fungsi lainnya, yaitu sorting IMEI, yang kedua arti kode,
Dan yang ketiga, di sini ada variabel yang bernama string cari HP, variabel untuk diinputkan seri HP yang akan kita cari. Nah, selanjutnya di cout masukkan seri HP, kita akan menginputkan nilai variabel seri HP yang ingin kita cari. Nah, di sini akan terjadi kembali perulangan untuk mencetak data HP. Jika data barang indeks ke I dengan variabel seri HP, find cari seri HP tidak sama dengan std string npos. Ini yang dimaksud digunakan untuk mencari data barang menggunakan variabel string. Maka ia akan mencetak data barang HP tersebut. Misalkan kode merek HP, seri HP, dan IMEI HP. Lalu juga akan terdapat untuk mengecek indikasi status ketersediaan barang. Selanjutnya, jika T atas sama dengan kurang dari jika T atas sama dengan min 1, maka berarti barang tidak ditemukan. Sistem akan membersihkan layar dan mencetak barang tidak ditemukan. Selanjutnya adalah void tampil IMEI. Fungsi ini untuk mencari barang sesuai dengan seri HP yang dicari. Di sini kita juga kembali akan memanggil fungsi sorting dan juga memanggil fungsi arti kode. Di sini ada variabel integer cari IMEI, variabel untuk diinputkan IMEI barang yang akan kita cari. Yang pertama, di sini kita memasukkan atau menginputkan nilai variabel IMEI barang yang akan kita cari di bagian masukkan IMEI ini. Selanjutnya akan terjadi perulangan di sini untuk kembali menampilkan data HP. Jika data barang indeks ke I dengan variabel IMEI sama dengan nilai yang ada pada cari IMEI, maka akan menampilkan data barang yang sesuai dengan yang dicari. Dan akan menampilkan kembali ketersediaan barang, apakah statusnya barang ini tersedia atau tidak. Setelah itu, jika T atas bernilai sama dengan min 1, maka barang tidak ditemukan. Sistem akan membersihkan layar dan akan menampilkan bahwa barang tidak ditemukan. Selanjutnya, di sini ada void ambil barang. Ya, fungsi ini digunakan untuk mengambil stok barang. Di sini ada beberapa variabel yang akan kita gunakan, yaitu integer barang dan juga integer X, juga string yakin. Di sini kita akan disuruh memasukkan IMEI HP yang akan kita ambil. Setelah kita menginputkan IMEI HP yang akan kita ambil, maka akan terjadi perulangan untuk menampilkan data. Dan jika data barang indeks ke I dengan variabel nilai sama dengan nilai dari variabel barang, dan juga data barang indeks ke I dengan variabel ambil bernilai sama dengan 0, maka akan menampilkan data barang yang akan dicari. Selanjutnya akan ditampilkan kode merek HP, seri HP, IMEI HP, dan status ketersediaan HP. Lalu selanjutnya sistem akan bertanya apakah Anda ingin mengambil HP ini, ya atau tidak. Nah, di sini kita akan menginputkan nilai dari variabel string yakin. Jika kita menjawab Y, maka ini akan menentukan bahwa kita akan mengambil barang. Nah, jika kita mengambil barang, maka layar akan dibersihkan, lalu akan menampilkan barang berhasil diambil. Lalu data barang pada indeks ke I dengan variabel ambil akan bernilai menjadi 1. Lalu akan menginputkan tumpukan T atas ambil. Setelah itu, jika nilai yakin tadi sama dengan N atau 0, sistem akan membersihkan layar, lalu akan kembali terlempar ke menu ambil. Selain itu, jika mengisi selain dari Y dan N tadi, sistem akan membersihkan layar dan menampilkan, maaf, Anda salah ketik. Jika
data barang dengan indeks ke I dengan variabel IMEI sama dengan barang, dan data barang indeks ke I dengan variabel ambil sama dengan 1, maka akan menampilkan bahwa data telah diambil. Nah, jika X sama dengan bernilai 0, maka akan menampilkan barang tidak tersedia. Lalu sistem akan membersihkan layar dan mengatakan dan menampilkan bahwa maaf, barang tidak tersedia. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Kurniawan Ade. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Kafid Nurhidayah. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Adi Alfianto dengan DIM 20.11.3402 ingin menjelaskan baris kode. Yang saya jelaskan adalah void hapus. Di void hapus ini kita menggunakan perulangan yang menggunakan batas atas T titik atas. Lalu jika data barang I titik ambil sama dengan 1, maka T titik atas main. Di sini untuk mengindikasikan jika stok barang sudah habis, sudah pernah diambil, maka barang itu akan dihapus dan lanjut ke void save. Void save txt. Di sini kita menggunakan library fstream. Di sini kode untuk menyimpan data yang sudah dihapus tadi ke dalam txt. Lalu kita masuk ke bagian menu. Kita memanggil awal dan memasukkan variabel int pil 1, pil 2, pil 3. Lalu akan kita menggunakan do. Cout current date time untuk menampilkan waktu. Lalu kita mencetak bagaimana menu aplikasi kita akan tampil. Yang pertama aplikasi inventory HP, lalu menu pertama edit barang, menu kedua tampil barang, menu ketiga keluar. Lalu kita disuruh memasukkan pilihan. Di sini kita menggunakan variabel pil. Lalu setelah kita menginputkan variabel pil, kita menggunakan switch yang berisi cache 1, sistem clear screen untuk membersihkan layar. Lalu kita menggunakan do lagi, menggunakan jam lagi, lalu muncul menu di bagian edit barang. Di edit barang akan muncul tambah barang, ambil barang, hapus, dan simpan. Atau yang terakhir kembali. Kita disuruh memasukkan pilihan. Kita menggunakan variabel pil 1. Kita menggunakan switch lagi. Jika sudah menginputkan, jika memilih 1, akan masuk ke proses masukkan barang menggunakan void yang di atas tadi. Lalu case 2, sistem clear screen lagi. Kita munculkan jam lagi, lalu memanggil fungsi ambil barang. Lalu break. Jika memilih 3, akan menghapus barang, lalu menyimpannya ke file txt. Lalu jika kita memilih 4, itu akan kembali ke menu awal yang tadi. Lalu jika pilihan lebih dari 4 atau yang lain, atau kembali ke menu awal. Lalu kita menggunakan while pil 1 bukan sama dengan 5. Lalu clear screen, return kosong. Lalu untuk menu kedua atau case 2, kita munculkan tampil barang yang berisi 1. Tampilkan semua HP, 2. Cari sesuai kode merek, 3. Cari sesuai IMEI seri HP, 4. Cari sesuai IMEI HP. Lalu yang kelima, kembali. Lalu kita dimunculkan untuk memilih pilihan. Di sini menggunakan variabel pil 2. Lalu setelah itu menggunakan switch lagi. Untuk menu pertama,
menampilkan semua HP. Lalu yang case 2 untuk memanggil fungsi tampilkan sesuai kode merek. Yang ketiga, munculkan fungsi tampil seri HP. Lalu pilihan 4 untuk tampilkan sesuai email. Lalu case 5 tampil untuk kembali ke menu. Lalu kembali lagi, pil 2 bukan di antara 5 ini akan kembali ke menu awal. Lalu yang while tadi pilihannya jika bukan 3 return 0. Demikian penjelasan kode program kami. Selanjutnya akan ke bagian demo aplikasi. Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Widikson Antonio dengan NIM 20.11.310. Nah, dalam video kali ini saya perwakilan dari kelompok struktur data. Saya akan mendemokan aplikasi inventory HP yang sudah kami buat. Ini adalah file project struktur data kami. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi inventory HP kami. Yang di sini terdapat 3 pilihan. Yang pertama edit barang, yang kedua tampil barang, dan yang ketiga keluar. Oke, saya akan langsung melakukan edit barang. Nah, di sini ada tambah barang. Jadi kita akan menginputkan 4 barang yang 4 HP. Ini saya akan menginputkan tidak berurutan. Nah, di sini ada pilihan kode merek. Ini kode merek ini kita cukup tekan 1 atau 2 atau sampai 6. Maka nanti dia akan berubah sesuai dengan nama yang ada di sini. Atau yang bagian mereknya akan terkonvert sesuai dengan nomor ini. Saya akan langsung mengeksekusinya. Saya akan mencoba 6 Apple. Serinya XR. Emailnya 321. Kemudian tambah barang. Oke, kita akan langsung tambahkan 3 lagi. Vivo. Oppo. Dan terakhir adalah Vivo. Jika sudah saya inputkan, saya akan mencoba menampilkannya. Tampil barang. Nah, tampilkan semua HP. Nah, di tampilkan semua HP ini saya akan langsung men-sorting semua yang udah saya input tadi. Tadi saya inputkannya beracakan ya. Sekarang saya akan mencoba menampilkan semua HP. Nah, dia sesuai dengan kode merek yang sudah saya sorting tadi. Jadi yang pertama adalah Vivo, yang kedua Oppo, Huawei, dan Apple. Nah, sekarang saya akan mencoba menampilkan kode merek, seri HP, dan email. Kenapa saya membuat banyak sekali pilihan ini? Karena untuk meminimalisir dan membuat pencarian ini menjadi efektif. Nah, sekarang saya akan mencoba dengan pilihan 2. Nah, ini masalah kode merek. Berarti ini melakukan searching dulu dan langsung menampilkannya. Nah, ini dia. Kode merek yang satu Vivo, kemudian ada satu lagi Vivo.
Tadi saya menginputkan data HP untuk Vivo itu ada 2, tapi IMEI berbeda. Karena IMEI ini pastinya adalah nomor unik yang ada di dalam HP. Jadi hanya masing-masing HP punya nomor IMEI yang unik sendiri. Oke, sekarang saya akan mencoba mencari sesuai seri HP. Nah, pencarian seri HP kami menggunakan metode string. Jadi, mau tulis V3 Plus, bisa. Kita akan langsung enter. Nah, langsung muncul. Sesuai dengan seri HP-nya, V3 Plus, V3 Plus. Sedia. Ini pencarian saya mengkombinasikan antara pencarian dan menampilkan. Jadi biar lebih efisien. Kemudian saya akan mencari sesuai IMEI HP. IMEI saya akan mencoba adalah 555. Saya coba enter. Nah, ini adalah IMEI yang data yang sudah saya inputkan tadi, Huawei. Dan statusnya masih tersedia. Sekarang saya akan mencoba salah menginputkan IMEI. Apakah bisa? Saya akan mencoba tampil sesuai IMEI HP dan saya menekan sembarangan. Nah, dia tidak akan menampilkan apa-apa. Berarti dia tidak ada di dalam data tersebut. Oke, sekarang saya akan kembali. Sekarang saya akan mencoba mengambil 2 HP yang ada di sini. Nah, di sini ada status tersedia. Kok bisa tiba-tiba tersedia? Dikarenakan jika kita menginputkan HP kita ke dalam gudang, berarti otomatis HP itu masih tersedia di toko kita. Nah, berarti kalau kita mau mengambilnya, kita cukup kembali, kemudian edit barang, dan ambil barang. Nah, sekarang saya akan mencoba masukkan email yang ingin diambil. Berarti saya mengambil pakai email. Nah, ini ada datanya Huawei. Serial light, emailnya 55, dan statusnya masih tersedia. Apakah Anda yakin ingin mengambil HP ini? Berarti dia meminta konfirmasi apakah sesuai dengan yang ingin kita ambil atau tidak. Kalau sesuai, berarti Y, dan enter. Nah, di sini keterangan barang berhasil diambil. Kita akan mencoba mengecek. Wah, dari status tersedia menjadi tidak tersedia. Dikarenakan barang tersebut sudah diambil dari gudang, maka otomatis barang tersebut menjadi tidak tersedia. Jadi saya akan mencoba mengambil satu lagi, yaitu Apple. Saya mencoba ambil lagi, Apple, edit, ambil, 321. Nah, minta konfirmasi apakah benar atau tidak. Berarti benar. Kembali, tampil lagi. Nah, jadi tidak tersedia. Saya akan mencoba mencari sesuai IMEI HP. 321. Ini tadi sudah kita ambil. Wah, ternyata tetap sama ya, tidak tersedia. Oh iya. Berarti kalau tidak tersedia dan di sini masih nampil, otomatis dia masih dimasuk ke dalam stack dong. Berarti nanti bakal ada limit dalam inventory HP-nya. Oh, memang benar tetap akan ada limit, tetapi saya bisa mengakalinya dengan memindahkan barang yang tidak tersedia ini ke dalam bentuk teks. Nah, saya tadi sesuai dengan codingannya. Nah, ini dia. Save text. Nah, saya akan memindahkan barang yang tidak tersedia itu ini ke dalam drive D, terus terambil txt. Saya akan mencoba mengecek apakah data D itu terambil txt-nya. Bisa Anda lihat, ternyata tidak ada sama sekali txt-nya. Sekarang saya akan mencoba
memindahkannya. 5 kembali, edit, hapus dan simpan. Enter. Nah, ini adalah HP yang sudah tidak tersedia itu kita pindahkan ke dalam database kita, yaitu database txt-nya. Tadi kita letak di mana? Kita letaknya di D dengan terambil txt. Sekarang kita akan mencoba mengecek apakah ada atau tidak. Nah, lihat otomatis ada teman-teman. Sesuai dengan yang ada di ini. Data D kemudian terambil. Tadi saya cek ternyata tidak ada teksnya. Dan setelah kita mengeksekusikan, sekarang menjadi ada. Kita akan mencoba membukanya. Nah, seperti yang Anda bisa lihat, berarti data tersebut sudah disimpan ke dalam txt. Dan kita sekarang, yang terakhir kita akan mengecek apakah stack yang tidak tersedia di dalam program itu masih ada atau tidak. Kita enter. Kemudian kita akan menampilkan tampilkan semua HP. Nah, bisa dilihat dari yang tadi tidak tersedia itu masih ada dalam stack, sekarang menjadi tidak tersedia. Sekarang menjadi hilang. Wah, berarti aplikasi sudah lancar teman-teman. Oke. Balik. Cukup sekian dari demo yang sudah saya eksekusikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Dan selamat pagi.